Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan dalam gameplay. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Gus Ma'ruf, NPM 3319110014. Yang kedua, saya sendiri Salsabila Yulianti, NPM 3319100015. Dan yang terakhir, Fadil Yahya Makarim, NPM 3319110012. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 1. Sejarah Artificial Intelligence, kedua definisi Artificial Intelligence, yang ketiga pengertian game, 4. Artificial Intelligence dalam game, 5. Pengembangan game, dan yang keenam teknik yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Artificial Intelligence dan definisi Artificial Intelligence. Yang pertama yaitu sejarah Artificial Intelligence atau AI. Sejarah dimulai dari penemuan komputer tahun 1842 dan ternyata hampir 100 tahun setelah itu baru ditemukan gagasan mengenai kecerdasan buatan. Dalam perkembangannya, AI mengalami masa-masa timbul dan tenggelam. Booming pertama terjadi pada tahun 1950 sampai 1960. Kemudian setelah itu tenggelam lagi selama hampir 20 tahun. Booming kedua kalinya pada tahun 1980 sampai 1990. Tenggelam lagi setelah 20 tahun. Dan ini merupakan booming ketiga kali AI yang dimulai pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Booming ketiga ini dikarenakan munculnya era hardware dengan performa tinggi, serta banyak perusahaan besar yang memanfaatkan AI dalam pelayanannya. Sejarah Artificial Intelligence dimulai pada tahun 1842 yaitu menemukan bahasa pemrograman, kemudian pada tahun 1950 yaitu menemukan metode tes perilaku kecerdasan oleh Alan Turing. Yang ketiga yaitu pada tahun 1956 konferensi bidang pertama AI oleh John Carlyle. Yang keempat yaitu pada tahun 1975 tentang neural network untuk perambatan balik oleh Paulus Werbus. Yang kelima yaitu pada tahun 1986 memperkenalkan backpropagation as learning procedure oleh Rumelhart dan Hinton. Pada tahun 1989 menerapkan backprop ke multilayer NN oleh Yan Lichun. Pada tahun 2006 yaitu mengenalkan deep learning oleh Hinton dan Universitas Toronto. Yang kedelapan yaitu pada tahun 2009 yang memperkenalkan GPU server oleh Andrew Ng. Kemudian yang ke-9 pada tahun 2011 yaitu memperkenalkan produk berbasis deep learning oleh Apple dan Google Microsoft. Pada tahun 2014 yaitu deep learning oleh speech recognition yaitu oleh Amazon. Dan yang terakhir yaitu pada tahun 2016 menerapkan generative adversarial network oleh Facebook, Insta, dan Amazon. Yang kedua, kita akan membahas mengenai definisi Artificial Intelligence. Definisi Artificial Intelligence menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu H.A. Simon 1987 mengatakan, kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang kedua oleh Richard 1991. Mengatakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan dengan lebih baik oleh manusia. Yang ketiga yaitu menurut Ensiklopedia Britannica, Artificial Intelligence merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol dari bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. Dari ketiga pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki manusia yang kemudian dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Fadil Yahya Makarim dari Prodi PTIK semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kecerdasan buatan dalam bidang gameplay atau permainan game. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian game.
Game adalah permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Permainan game merupakan bidang AI yang sangat populer, berupa permainan antara manusia melawan mesin yang mempunyai intelektual untuk berpikir. Komputer dapat bereaksi dan menjawab tindakan-tindakan yang diberikan oleh lawan mainnya. Salah satu komputer yang ditanamkan AI untuk game bernama Deep Blue. Deep Blue adalah sebuah komputer catur buatan IBM pertama yang memenangkan sebuah permainan catur melawan seorang juara dunia, Garry Kasparov, dalam waktu standar sebuah turnamen catur. Selanjutnya, game memiliki beberapa tipe. Yang pertama, informasi lengkap, yaitu game di mana pemain mengetahui semua langkah yang mungkin terjadi dari dirinya sendiri dan dari lawan dan hasil akhir dari permainan. Contoh gamenya yaitu catur. Yang kedua, informasi tak lengkap, game di mana pemain tak tahu semua kemungkinan langkah lawan. Contoh gamenya yaitu kartu poker, karena semua kartu tidak diketahui oleh para pemain. Selanjutnya, artificial intelligence dalam game. Salah satu unsur yang berperan penting dalam sebuah game adalah kecerdasan buatan. Dengan kecerdasan buatan, elemen-elemen dalam game dapat berperilaku sealami mungkin layaknya manusia. Game AI adalah aplikasi untuk memodelkan karakter yang terlibat dalam permainan, baik sebagai lawan ataupun karakter pendukung yang merupakan bagian dari permainan tetapi tidak ikut bermain, atau non-playable karakter. Peranan kecerdasan buatan tidak ikut dalam hal interaksi pemain dengan permainan adalah pada penggunaan interaksi yang bersifat alami, yaitu yang biasa digunakan manusia untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Contoh media interaksi ialah: pertama, penglihatan, kedua, suara atau ucapan, yang ketiga, gerakan anggota badan. Untuk pembentukan artificial intelligence pada game, ternyata digunakan pula algoritma, yaitu jenis pohon NARI yang berfungsi untuk membentuk suatu struktur. Implementasi pohon ini biasa disebut game tree. Berdasarkan game tree inilah sebuah game disusun algoritma kecerdasan buatannya. Artificial intelligence yang disematkan dalam sebuah game yang membentuk analisis game tree biasanya merepresentasikan kondisi atau posisi permainan dari game sebagai suatu node dan merepresentasikan langkah yang mungkin dilakukan sebagai sisi berarah yang menghubungkan node kondisi tersebut ke anak atau child sebagaimana representasi suatu pohon. Namun, biasanya representasi langsung disebut mempunyai kelemahan, yaitu representasi data pohon bahkan menjadi sangat lebar dan banyak. Mungkin bagi sebuah mesin komputer mampu melakukan kalkulasi sebanyak apapun masalah. Namun game yang lebar dan besar memberikan beberapa masalah, antara lain konsumsi proses memori, kapasitas penyimpanan yang cukup besar, dan kinerja yang kurang pada konsol game berspesifikasi rendah. Karena itu dibentuklah sebuah algoritma dan penyederhanaan bagi sebuah game. Perkembangan game. Perkembangan game yang pesat pada masa ini juga membutuhkan suatu perbedaan pada rule permainannya. Sebuah sistem game, jika sudah dimainkan sampai tuntas oleh seorang player, maka ketika player yang sama memulai game atau permainan dari awal, maka rule permainannya akan sama, namun berbeda untuk game yang telah ada pada saat ini. Sistem dalam game dapat belajar mengenai pola permainan dari player, dan ketika player tersebut memulai permainannya kembali, maka sistem ini akan menggunakan rule yang berbeda untuk permainan yang sama ini, sehingga menjadi lebih menarik dan lebih menantang untuk dimainkan. Dan selanjutnya,
contoh aplikasi game. Contohnya yaitu game Tic-Tac-Toe adalah sebuah game yang mengasah kemampuan berpikir manusia, di mana setiap pemainnya harus menyusun gambar secara vertikal, horizontal, miring kanan, miring kiri, agar memperoleh nilai yang bagus tentunya, dan untuk memenangkan permainannya tersebut. Apabila tidak dapat membentuk formasi gambar yang diinginkan, maka pemain dinyatakan kalah. Dan apabila pola gambar seimbang, maka pemain dinyatakan draw atau seri. Pemain ini mengasah kemampuan berpikir, sehingga para pemain harus melakukan tindakan yang baik dan memperhitungkan apa akibat dari tindakan yang akan dilakukan tersebut atau yang telah dilakukan tersebut gitu. Dan satu lagi teknik yang digunakan dalam game ini yaitu mengejar dan menghindar. Yang kedua, pola pergerakan. Yang ketiga, pet feeding. Dan yang terakhir, jaringan saraf atau neural network. Oke. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.